Jawa Timur merupakan provinsi dengan wilayah terluas di Pulau Jawa. Jawa Timur memiliki signifikansi perekonomian yang cukup tinggi dengan populasi 39.696.631 jiwa. Pulau di bagian timur Pulau Jawa ini memiliki beragam keindahan wisata. Namun kondusivitas yang selalu terjaga di Jawa Timur berubah ketika virus COVID-19 mulai masuk ke Indonesia. Hal ini terkonfirmasi pada tanggal 2 Maret 2020. Tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. COVID-19 terus menyebar sangat cepat hingga ke wilayah Jawa Timur. Hingga 31 Maret 2020, tercatat sebanyak 93 kasus terkonfirmasi positif, 17 pasien sembuh, dan pasien meninggal dunia sebanyak 8 orang. Selain kesehatan, dampak pandemi corona juga memporak-porandakan berbagai sektor, di antaranya ekonomi dan pendidikan. Menurut data dari Dinas Tenaga Kerja Jawa Timur hingga 11 April 2020, tercatat ada 20.036 tenaga kerja yang dirumahkan. 3.315 tenaga kerja mengalami PHK dampak dari wabah COVID-19. Sementara, menurut Dinas Pendidikan Jawa Timur, sekitar 6,5 juta pelajar di Jawa Timur tak bisa masuk sekolah. Alhasil indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahun 2019-2024, Pemprov Jawa Timur terpaksa berubah. Tak ingin dampak penyebaran COVID-19 meluas, Pemprov Jawa Timur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Jawa Timur melakukan pengalihan anggaran atau refocusing guna penanganan COVID-19. Tak main-main, anggaran sebesar 2,384 triliun digunakan untuk berperang melawan COVID-19 di Jawa Timur. Ada 3 sasaran utama yang menjadi target refocusing anggaran, yakni promotif, preventif kuratif, memperkokoh jaring pengaman sosial, hingga pemulihan perputaran roda ekonomi. Tak bekerja sendirian, Pemprov Jawa Timur berkolaborasi secara gotong royong dengan berbagai elemen strategis di Jawa Timur. Usung semangat Nawab Bakti Satya, sinergitas sangat diperlukan untuk bersama-sama melakukan percepatan penanganan COVID-19. Mulai bersinergi dengan Kodam 5 Brawijaya dan Polda Jawa Timur, Forkopimda di masing-masing kota kabupaten, akademisi dari 58 perguruan tinggi di Jawa Timur, insan media, serta seluruh masyarakat Jawa Timur. Langkah penanganan secara promotif dan preventif mulai dilakukan dengan mengkampanyekan protokol kesehatan, pemakaian masker, dan budaya hidup sehat. Tak berhenti di situ, untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19, Pemprov Jawa Timur bekerja sama dengan TNI Polri serta elemen lainnya menggelar pembatasan sosial berskala besar PSBB di sejumlah daerah antara lain Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Malang Raya, serta kota dan kabupaten lainnya. Untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 secara mandiri, Pemprov Jawa Timur bersama TNI Polri menginisiasi berdirinya Kampung Tangguh di sejumlah daerah. Kampung Tangguh dapat mencegah penularan virus COVID-19 serta menanggulangi dampak sosial bagi warga. Peta sebaran COVID-19 yang kian masif dari hari ke hari membuat upaya penanganan yang bersifat kuratif harus dilakukan dengan cepat. Ada 5 rumah sakit besar di Jawa Timur yang dijadikan rujukan pasien COVID-19. Di antaranya adalah Rumah Sakit Dr. Sutomo, Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, Rumah Sakit Haji Surabaya, Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya, dan Rumah Sakit Dr. Sudono Madiun. Tingginya angka persebaran COVID-19 di Jawa Timur mengakibatkan rumah sakit rujukan yang disediakan oleh Pemprov Jawa Timur tak mampu menampung lagi. Sebagai upaya untuk melandaikan kurva epidemiologi COVID-19, Pemprov Jawa Timur
membangun rumah sakit lapangan bagi pasien dengan kasus konfirmasi tanpa gejala atau OTG pada 21 Mei 2020. Berkapasitas 350 pasien, rumah sakit ini juga diperuntukkan bagi pasien COVID-19 kategori ringan hingga sedang. Saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya Gubernur. Terus terima kasih juga kepada Pak Kogam Wilhan. Terima kasih juga kepada Ketua BNPB. Karena peran beliaulah, karena inisiasi beliaulah, sehingga berdiri Rumah Sakit Kogam Wilhan II. Di bawah kendali Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Jawa Timur dan Rumah Sakit Dr. Sutomo, operasional rumah sakit lapangan berlangsung selama 6 bulan, sejak bulan Juni hingga November 2020 atau dapat diperpanjang hingga Mei 2021. Rumah sakit lapangan Indrapura memberikan 3 pelayanan, yaitu pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang medis, dan pelayanan umum. Hingga 25 September 2020, tercatat ada 2.070 pasien yang dirawat di Rumah Sakit Lapangan Indrapura dinyatakan sembuh dan 0 kasus kematian. Selain rumah sakit lapangan, anggaran penanganan COVID-19 yang bersifat kuratif sebesar 401,119 miliar digunakan untuk melayani pasien dengan kasus terkonfirmasi dan kasus suspek pada PDP di 127 rumah sakit rujukan di Jawa Timur. Upaya penyempurnaan layanan medis terhadap pasien COVID terus dilakukan, di antaranya dengan mengalihfungsikan Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jawa Timur sebagai tempat melakukan rapid test massal bagi ASN. Rapid test serta swab massal gratis juga dilakukan di sejumlah kota dan kabupaten. Tak hanya itu, upaya penyempurnaan layanan medis terus dilakukan dengan penambahan fasilitas bed rumah sakit rujukan, penyediaan APD bagi tenaga medis, ventilator, dan berbagai peralatan medis, hingga penambahan relawan dan rekrutmen 470 tenaga medis baru dalam upaya percepatan penanganan pasien COVID-19. Berbagai upaya akselerasi penanganan COVID-19 yang bersifat kuratif di Jawa Timur mulai membuahkan hasil. Kolaborasi dan kerjasama Pentahelik Pemprov Jawa Timur dengan berbagai elemen strategis membuat angka kesembuhan pasien COVID-19 di Jawa Timur per tanggal 13 Oktober 2020 terus meningkat hingga mencapai 41.144 pasien. Bahkan Presiden Jokowi mengapresiasi penanganan COVID-19 di Jawa Timur dapat menjadi percontohan bagi provinsi lainnya di Indonesia. Usung semangat Nawabakti Satya untuk Jawa Timur maju sejahtera, Pemprov Jatim senantiasa mewujudkan etos kerja cetar, yakni cepat, efektif, dan efisien, tanggap, transparan, akuntabel, dan juga responsif.